Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Morning Call HKBP melalui channel YouTube ini. Kami menyapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Sebelum kita beraktivitas, hendaklah kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Yeremia 51 ayat 50. Beginilah firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Dalam bahasa Batak dikatakan, hamu ali akka namalua sian podang, lau mahamu unang sulon hamu, paingo-tingo hamu jahuba sian nadau, jala malungun rohamuna di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah firman yang disampaikan oleh Allah melalui hambanya Yeremia kepada bangsa-bangsa Israel yang terluput dari pedang, terluput atau terlepas dari peperangan. Di mana ada peperangan pada waktu itu, bangsa Israel masih di pembuangan Babel, tapi dengan berita atau janji Allah, Babel itu akan dihancurkan. Di dalam teks ini, Babel itu dihancurkan, Babel itu diruntuhkan, sehingga bangsa-bangsa Israel yang masih ada di Babel tentu ikut menerima resiko atau keadaan pada masa itu. Ada yang meninggal? Mungkin. Ada yang selamat? Ya. Kepada yang selamat itulah firman ini, supaya orang-orang Israel kembali mengingat Allah dan pulang ke Yerusalem. Itulah yang diinginkan atau diberitakan oleh firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu Babel adalah penjajah bangsa pilihan Allah. Tentu Allah juga tidak menginginkan orang yang menjajah. Maka ada waktunya dia dirubuhkan atau dihancurkan. Melalui bangsa yang lain, Babel itu hancur. Tentu dengan hancurnya Babel, bangsa Israel dapat kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau disampaikan untuk kita melalui firman Tuhan ini, kekuatan yang menjajah, kekuatan yang dipakai untuk pemusnahan orang lain itu terbatas. Ada waktunya seperti Babel hancur berkeping-keping dan bangsa-bangsa jajahannya terlepas begitu saja, termasuk bangsa Israel. Itulah anugerah Tuhan untuk bangsa Israel pada saat itu. Karena itu jangan sombong dengan apa yang kita punya, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan untuk bangsa Israel dikatakan, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh
kepada Tuhan. Biarlah Yerusalem timbul lagi. Artinya bangsa Israel diselamatkan oleh Allah, dibawa kembali lagi ke Yerusalem. Orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan akan diselamatkan dari malapetaka, akan diselamatkan dari penjajah, akan diselamatkan dari kepahitan dan dipindahkan kepada kebahagiaan atau rasa yang manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini kita akan beraktivitas. Jauhkanlah hati yang menjajah, lepaskanlah orang-orang di sekitarmu dari keterjajahan, lepaskanlah mereka dengan firman Tuhan dari rasa sayang, kasih yang daripada Tuhan kita. Yang kedua, hargailah pemberian Tuhan. Apa yang sudah diberikan selama ini, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, pada mereka diserahkan tanah-tanahan Yerusalem, tapi mereka tidak setia, akhirnya dibuang ke Babel. Walaupun dibuang ke Babel, kasih karunia Tuhan tetap, maka mereka dikembalikan lagi ke Yerusalem. Bagi orang-orang yang selamat dari sisa-sisa Babel, kemudian bagi orang yang setia kepada Tuhan, merindukan lagi rumah Tuhan, dia akan kembali dengan selamat. Karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, hargailah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kerja, itu adalah pemberian Tuhan, maka kita kerjakan dengan baik. Hari ini saya akan melayani di gereja, maka saya akan layani dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan ini dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Shalom.